Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kelas 10 berdasarkan kurikulum Merdeka, kali ini kita akan membahas tentang dimensi besaran fisika. Let's be smart to learn physics. Dimensi besaran fisika. Yang pertama berupa pertanyaan, apa yang dimaksud dengan dimensi? Dalam fisika itu coba perhatikan pada ilustrasi berikut berupa sebuah balok. Balok ini punya ukuran panjang, punya ukuran lebar, dan punya ukuran tinggi atau ketebalan. Perkalian dari panjang, lebar, dan tingginya ini adalah akan menghasilkan volume. Panjang P, lebar L, dan tingginya T adalah besaran yang identik, yaitu ketiganya memiliki dimensi sama berupa panjang. Oleh karena itu, dimensi volume adalah panjang kali panjang kali panjang, hasilnya panjang pangkat 3. Karena panjang sama dengan lebar juga panjang, tinggi juga sama dengan panjang. Jadi dimensi suatu besaran itu menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi suatu besaran turunan ditentukan oleh rumus besaran turunan tersebut jika dinyatakan dalam besaran-besaran pokok. Contohnya yaitu sebagai berikut. Tentukan dimensi usaha. Usaha itu sama halnya dengan work, kerja, dilambangkan dengan W. Misalnya kalau kita melihat orang sedang mendorong gerobak, berarti kalau gerobaknya dapat berpindah karena didorong oleh seseorang tadi, maka seseorang tadi telah menghasilkan usaha atau kerja. Jadi usaha atau kerja itu adalah gaya kali perpindahan. W sama dengan F kali S. Sedangkan F atau gaya sendiri didapatkan dari hukum 2 Newton M kali A. Nah, di sini ada besaran gaya, ada besaran massa, ada besaran percepatan. Nah, percepatan besaran turunan yang berasal dari perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini muncul waktu pokok V turunan. Kecepatan V adalah berasal dari jarak dibagi waktu atau S per T. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 buah besaran pokok di sini yang tersusun sehingga menghasilkan untuk dapat menentukan besarnya usaha. Besaran tersebut adalah M, S, dan T merupakan besaran pokok yang dimensinya M besar, L besar, T besar, maka V sama dengan S per T itu dimensinya adalah L per T. Kalau dituliskan menghasilkan L T pangkat min 1 dan harus diberikan tanda kurung persegi. A sama dengan delta V per T. Maka A ini, V ini adalah sama dengan S per T. Sehingga S per T itu adalah kecepatannya LT pangkat min 1 dibagi T sama dengan LT pangkat min 2. Dan untuk F sama dengan M kali A. Nah, M adalah besaran pokok yang dimensinya adalah M besar. A tadi LT pangkat min 2, maka F dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Sehingga untuk mencari apakah dimensi daripada usaha yang dirumuskan F kali S ini, maka W sama dengan F kali S sama dengan F-nya adalah MLT pangkat min 2, kemudian S-nya adalah L, hasilnya adalah ML pangkat 2 T pangkat min 2. Itu adalah untuk dimensi besaran
usaha. B. Menjumlahkan dan mengurangkan besaran. Dua buah besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika besaran-besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Kalau tidak sama bagaimana? Jelas tidak bisa. Contoh, massa A sama dengan 5 kg, B 3 kg. Berapakah massa gabungan A dan B? Massa gabungan A dan B adalah MA plus MB, sama dengan 5 kg plus 3 kg, sama dengan 8 kg. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang berikut ini adalah massa A 5 kg dan berat B 3 Newton. Dapatkah dijumlahkan? Jadi sudah saya sampaikan, tidak bisa dijumlahkan karena memiliki dimensi yang tidak sama. Massa dimensinya M besar, untuk berat dimensinya MLT pangkat min 2. Kemudian yang C, analisis dimensi. Manfaat daripada analisis dimensi ini dalam fisika antara lain, satu, dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Dua besaran hanya setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama dan keduanya termasuk besaran skalar atau keduanya termasuk besaran vektor. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa dimensi usaha adalah W sama dengan ML pangkat 2 T pangkat min 2. Besaran usaha setara dengan besaran energi kinetik karena memiliki dimensi yang sama. Betulkah itu? Marilah kita selidiki untuk energi ini setara dengan W atau tidak. Energi kinetik adalah rumusnya setengah mv kuadrat, berarti besarannya M dan V, mv kuadrat. Bisa kita tuliskan menjadi M kali V pangkat 2. Nah, besaran M massa adalah M besar, besaran V adalah LT pangkat min 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Nah, sudah cukup jelas di sini bahwa energi setara dengan usaha karena memiliki dimensi yang sama. 2. Dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisika jika kesebandingan besaran fisika tersebut terhadap besaran-besaran fisika lainnya diketahui. Demikian pembahasan materi dimensi besaran fisika. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.